Araham Biyanda Jaya Sugata Amidam Viranjan Lalita Adulam Charanandi Bhuva Sama Yamakan Sukada Sarana Panamami Jinan Sambodhe Thavi Senja Dvara Senja Sasake Penja Sada Sasani Namami Sira Saman Abhagavaluka Genga Nanda Nibuddha Jina Tesadamija Sangija Adarena Namama Namekara Nubhavena Idva Sabe Ubadwe Aneganaraya Vina Sandu Asesato Taningro Maviro Midingro Mayasa Salingro Loka Hito Dibingro Jutidra Kodinya Jana Pamoko Mingaro Budi Sadabo Sumano Sumano Dio Rivedo Redio Deno Sabida Guna Sambano Nomada Sijanu Damo Buduma Loka Bejo Donaredo Varasarati Padumudra Sada Saro Sumedo Eka Bugala Sujado Sabaloke Gopiyada Sinara Sabata Dasi Karuni Kodamada Sidomonuda Setata Samaloke Tesavarada Samvara Busavarada Sambuddha Vivasi Janubama Sikhi Samaida Sata Visavu Sukadayako Kaku Sando Sata Wahoko Nagamano Ranaja Kasabo Sri Samano Golamo Sejabu Gawa Desa Sachina Silena Kandini Dabalina Ja Devi Ame Nurakandu Alogena Sukena Ja Devi Dome Nurakandu Alogena Sukena Ja Sadhu Sadhu. Okay. Yeah, today start the question. Oke ya, jadi mulai sesi tanya jawabnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. So if not meditation question, can or not, Sadhu? And yeah, any Yeah. question? What? Patience. Jadi bagaimana cara mengembangkan kesempurnaan kesabaran ya? Bagaimana cara mengembangkan kesabaran? Khanti parami is among the 10 parami. Now there are 10 parami: Dana, Sila, Nikama, Khanti, Pinya, Viriya, Khanti, Sija, Dithana, Metta, Upekha. Now there are 10 parami. So among the 10, Khanti parami also very important. No? Khanti parami is no? Like the root to cannulate all parami. Without khanti, difficult to be cannulate other parami also. No? Therefore, khanti parami is very important. No? To practice khanti parami, no? Have to always replace no? The workings of karma. No? The workings of karma. Karma, no, cause and effect. And also my karma, my result. Other people also their cause and their effect like that. No? Have to reflect always. Ya, jadi tadi Khanti parami, kesempurnaan dalam kesabaran ya, salah satu dari 10 jenis kesempurnaan kan. Nah, ada 10 jenis kesempurnaan apa aja? Yaitu dana parami, sila parami, nekama parami, panya parami, wirya, saca, khanti, aditana, metta, dan upekha. Nah, di sini khanti adalah salah satunya. Khanti artinya sabar ya.
Kesabaran ini merupakan akar, akar dari parami-parami yang lainnya. Jadi untuk bisa mengembangkan parami-parami lainnya, semuanya butuh kesabaran. Seperti itu. Ya. Dan cara untuk mengembangkan kanti parami ini adalah kita harus terus-menerus merenungkan cara bekerjanya kama, ya kan? Eh, Seperti apa yang kita perbuat kita yang peroleh kan? Apa yang orang lain perbuat juga dia yang akan peroleh seperti itu. Hmm. Okay, next question. Last question. How to reduce Tanaha and Avicii? How to come up with Tanaha and Avicii training and products? How to reduce tanha and awija. Translate Hah? in Indonesia. Oh, Hmm. bagaimana cara mengurangi nafsu dan ketidaktahuan ya, tanha dan awija. Yeah. So this avijja and tanha is their connection. There is a avijja. If there is a avijja, no, tanha also possible. No, why tanha attachment arise? Because of not doing. So not knowing meaning is no, they didn't know the nama rupa. No, no, they didn't know nama rupa. I also nama rupa. She also nama rupa. They don't know. They think this is a man, this is a female. No, this is a deva like that. No, man, woman, deva. This called the avijja moha. No, depend on the moha avijja. Attachment also right. No, for example, no, someone believe and know this is a woman, this is a girl like that. At the time, we are man, right? We are attachment to the woman like that. So depend on the moha avijja, attachment also arise. No? Okay. Jadi di sini ketidaktahuan dan nafsu ya, keinginan itu memiliki hubungannya. Selama masih ada awija, maka di situ tanha pun mungkin bisa untuk muncul gitu ya. Jadi awija, ketidaktahuan adalah mengetahui secara salah ya. Jadi kita mengetahui sebagai aku, sebagai dia, ya, sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Nah ini adalah pengetahuan yang salah gitu ya. Jadi karena tidak mengetahui nama rupa, makanya disebut sebagai ketidaktahuan. Ya, jadi selama masih ada ketidaktahuan seperti ini, maka bisa muncul kemelekatan, bisa muncul keinginan ya. Misalnya ya kita laki-laki gitu ya. Karena salah mengetahui bahwa ada yang disebut sebagai perempuan ya, ada yang disebut sebagai gadis misalnya, makanya muncullah kemelekatan ya, muncullah keinginan seperti itu. Therefore, avijja should be replaced by vijja. Avijja is a moha. Avijja is a moha. Akusala chitasika. No? Vijja is a wisdom. No? Penya chitasika. Penyeriya. No? So Vijja wisdom is a higher. Avijja also slowly disappear. No? So how to increase your wisdom? So you have to develop concentration based on sila and try to know the rupa and nama. Nama rupa paricheda jnana. No? After that, try to know that the cause and effect also. No? This is called dukkha jnana, dukkha samudaya jnana. No? Dukkha jnana, dukkha samudaya jnana. After that, you will realize nirvana. At the time, dukkha nirodha jnana. By dukkha nirodha gaminiya patipadaya jnana. No? Knowing that and realizing the full noble truths. This is called vijja. No? So vijja and avijja are opposite. Vijja increase, avijja automatically disappear. No? Ya, jadi kita harus mengganti awija dengan wija.
Awija tadi kan ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan di sini adalah moha, yaitu cetasika delusi, ya kan? Nah, cetasika delusi ini perlu kita gantikan dengan wija, yaitu pengetahuan, yaitu adalah cetasika kebijaksanaan. Nah, artinya kita untuk bisa eh, mengurangi moha, maka kita harus sering mengembangkan kebijaksanaan gitu. Karena mereka adalah lawan langsung gitu ya. Jadi selama ada kebijaksanaan, di situ tidak ada uh, kebodohan batin, tidak ada delusi, tidak ada moha. Ya, bagaimana cara mengembangkan kebijaksanaan? Ya, kita harus mengembangkan konsentrasi. Jadi dengan berpijak pada sila sebagai pondasinya, kita mengembangkan konsentrasi atau samadhi, ya kan? Dari samadhi ini, kemudian kita baru mulai melihat nama dan rupa, ya, fenomena batin dan materi. Nah, setelah melihat fenomena batin dan materi, kemudian kita pun bisa melihat hubungan ya sebab akibatnya seperti paticca samuppada seperti itu ya. Hmm. Jadi melihat ini semua disebut sebagai mengetahui dukkha saca, kebenaran tentang penderitaan. Setelah kita tahu kebenaran tentang penderitaan, kemudian kita harus melihat apa sebab dari penderitaan ini. Nah, sebabnya adalah tanha. Ini adalah kebenaran mulia, sebab dari penderitaan, ya. Nah, akhir dari penderitaan tadi adalah dengan lenyapnya moha, dengan lenyapnya tanha tadi. Ini yang disebut sebagai kebenaran mulia akhir dari penderitaan, ya. Dengan cara menjalankan kebenaran mulia yaitu jalan menuju akhir dukkha. Jadi untuk mencapai akhir dari penderitaan yaitu berhentinya loba, maka caranya adalah jalan mulia berunsur 8. So to realize Full Noble Truth, at that time this yogi have to practice vipassana systematically. No? After knowing Namarupa cause and effect, have to contemplate anicca, dukkha, anatta. At that time, dukkha nupassana. No? Dukkha nupassana is that opposite of the tanha attachment. If there is there is no knowing the dukkha, at that time no attachment. No, for example, no marriage, no marriage with a woman is a no dukkha, no understanding. At the time, he never attachment to the woman like that. It not knowing the dukkha at the time, he want to marry it again, right? This is example. Ya, makanya kita perlu berlatih vipassana secara bertahap gitu. Nah, jadi dari mengetahui batin dan jasmani gitu ya. Selanjutnya kita harus tahu sebab akibatnya. Nah, dari situ baru kita mulai bervipassana, yaitu mengetahui sifat anicca, dukkha, dan anatta. Terutama sifat dukkha. Dukkha ini adalah lawan langsung dari keserakahan. Jadi ketika kita mengembangkan persepsi tentang penderitaan, maka otomatis keserakahan kita berkurang, ya. Misalnya nikah ya, pernikahan itu kan banyak penderitaannya seperti itu ya. Kalau kita tahu bahwa nikah itu banyak penderitaannya, otomatis kita pun tidak pengen menikah gitu kan, berkuranglah kemelekatannya. Do you know marriage is dukkha? Do you know marriage is a dukkha? Apakah Anda tahu nikah itu adalah dukkha? Okay, you were not married, I think. Ya, kalau Anda tahu maka Anda tidak akan menikah kan? But most people think marriage wedding is a sukha like that. So they want to marriage. Yeah. Tapi banyak orang yang keliru ya memahami bahwa pernikahan itu adalah bahagia gitu ya, makanya mereka menikah. So asubha nupassana also under the dukkha nupassana. No, asubha senya also under the dukkha nupassana. Hmm. Therefore, sometimes pay attention asubha also can
direct opposite of the attachment. Kemudian persepsi kemenjijikan ya juga masuk di dalam kelompok dukkha. Ya, makanya dengan merenungkan sesuatu sebagai menjijikkan, kita juga bisa mengurangi kemelekatan. Asubha bhavana. Hmm. Okay. Therefore, Asubha bhavana and dukkha nupassana is the powerful weapon to attack to cut all the attachment. Hmm. Nah itu jadi ya Anda dapat dua senjata untuk mengalahkan kemelekatan, yaitu meditasi asubha dan juga perenungan terhadap dukkha. Okay. Okay, so this question. Pertanyaan selanjutnya. Okay. Yeah. Yeah. Saya always use may I it's kind of for me it's like wishful thinking. But what if we change the words to should I should, I must, let me be kind of statement? Will the Aditana get stronger as well or no? My. Change may I to May. be I should atau or let me be happy like that, for example. Let me happy. So for example, may I be happy change to be I should be happy, or let me be happy. I must be happy. I must be happy. More stronger. I must be happy. Like change from imperative to To become statement. statement. Statement like the order. Like first person. Yeah. Yeah, like the order. Yeah, I must be like Aditana lah. Like Aditana. Aditana I can use this word. Aditana parami. Before entering jhana. No? I must enter for 1 hour in the first jhana like that. This is Aditana. Aditana time okay, but centimeter time cannot. Centimeter time. No? Centimeter time shall not use. No? No. How about the Aditana may I able to focus on my breath for one round like that. Yeah, can. But this is Aditana, right? Can. Aditana Can can use use two way. I should. No, I show. I must better. I show is very weak. I show is a weak. Yeah. I show is a just advice. No, advice or request. No, you should try. No, you should enter like that. No, request and advice can use a show. No? So daytana better may or I must. No, and that are very strong. Yeah. Yeah. Bahasa Indonesia ini sama ya, saya harus. Ya, jadi tadi pertanyaannya, ketika beraditana, boleh nggak kita mengganti kata seperti semoga saya bisa bertahan di nafas selama satu putaran gitu ya. Ganti dengan saya harus bertahan di nafas selama satu putaran gitu. Ya. Saya kata saya dong, kalau untuk meta ya kan meta juga seperti itu ya. Semoga saya berbahagia, semoga saya bebas dari ya seperti itu. Tidak bisa kita menggunakan kalimat perintah gitu. Nggak bisa membuat kalimat pernyataan seperti saya harus bahagia ya gitu. Jadi ketika kirim meta kita tetap menggunakan kalimat kalimat pengharapan ya. Semoga dia bebas dari penderitaan. Tapi kalau untuk aditana boleh dua-duanya. Mau kalimat pengharapan maupun kalimat perintahnya dua-duanya boleh. Jadi semoga saya bisa bertahan di nafas selama satu putaran gitu ya. Atau saya harus bertahan di nafas selama satu putaran. Dua-duanya boleh.
Okay. Okay. What are we doing? Tinggal kita pelabuhan dan cita cita bukti Allah yang ada waktu. Dan no, okay. Oke. Kenapa? Okay. Most cita cita itu ada waktu. Then what is the purpose of brain organ? If everything is Yeah. Most Chitta are arrive based on Hadayawatu. In the blade is we have the Kaya Pasada, maybe. Kaya Pasada is also the body door. There are 6 door, right? Eye door, ear door, nose door, tongue door, body door. Body door is the head, the whole body. So every place where we had feeling the sensation. This place has a kaya pasada. Sometimes we touch our skin, we know, right? Touching sensation. At that time, this place has a kaya pasada. No, in the head hair, the top of head hair, we don't know the sensation. At that time, no kaya pasada. Your head hair very long, right? So only the touching your skin also has that you know that this your touching sensation. No? Therefore, cutting your hair, you are not pain. No? But you cut your skin, you are pain because you have a kaya pasada. No? In the same way, so blade also has maybe kaya pasada, maybe body door. Body door, kaya pasada, possibility. But they try to how to say, to stab the brain with a needle, and this person does not feel. That no fee at the time, no kaya pasada. But according to the Abhidhamma, in the 32 parts of body, every part has there has a kaya pasada. Hair, Hair also has kaya pasada. Hair is under the inside the skin, right? Hair is not only about the head. Hair is under the starting from the under the skin. So therefore, hair also has a kaya pasada. Surely. No, kaya pasada. No. So all no kamaja part of body, kama bone. No. Kama bone meaning is some are Chitta bone, some are Uddhaya bone. So Chitta bone, Uddhaya bone has no the kaya pasada. No. Knee also has some part has a kaya pasada. Some part no have. No knee. Therefore, they counted in the every part how many rupa like that. No, how many rupa kalapa, no, like that. So blade is no, we can say that 44. 44 meaning is at that time kaya pasada kalapa also has. No? Therefore possible in the blade, the mind door. No? But now scientists they believe mind is based on the blade. Sometimes we thinking that our head is a hot, right? Therefore, they believe. So mind is connected with the blade like that. No? So head hair 44. Right? Head hair also 44. Head hair Yeah, 44. 44. 44. So kaya and bawa exist. Yeah. Oh. Yeah. Therefore, the man head hair and female woman head hair are different. So woman head hair can sell in, no, because they can use a woman head hair, no, different with the man head hair. Nobody buy our hair. Like this brother can offer already long already. Maybe nobody buy. I never heard the man head hair they buy. Woman hair they can sell. Nah, tadi pertanyaannya terkait Abhidhamma ya. Kan katanya batin yaitu cita dan cetasika itu kebanyakan muncul di Hadewatu. Terus fungsinya otak apa? Nah, jadi benar ya bahwa kebanyakan cita dan cetasika, kesadaran dan faktor-faktornya itu muncul
bergantung pada hadewatu, landasan jantung. Ya. Tapi di otak itu juga ada kaya pasada, yaitu sensitivitas tubuh. Jadi batin kan bisa muncul dari 6 pintu ya. Ada pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh ya kan, dan juga pintu batin. Nah, pintu tubuh tadi adalah kaya pasada gitu. Artinya eh, kesadaran juga bisa muncul di otak gitu ya, bergantung pada otak eh, di kaya pasadanya, yaitu ketika merasakan sensasi, sensasi seperti keras, lunak, kasar, berat, ringan, panas, dingin, seperti itu ya, mendorong, ya, itu adalah objek-objek dari pintu tubuh gitu ya. Nah, jadi tadi dibilang hampir semuanya dari 32 bagian tubuh mereka memiliki eh, apa tadi ya? Almost 32 almost all 32 parts have kaya pasada. Yeah, especially the Cita jata kamaja. Patui Kothasa 20. Oh, Hmm. ya. Jadi hampir semua 32 bagian tubuh itu memiliki kaya pasada, yaitu sensitivitas tubuh, ya kan? Ya, kita bisa merasakan sentuhan dari hampir seluruh bagian tubuh, terutama tadi adalah 20 bagian yang unsur padatnya jelas, ya. Nah, secara abidama, kaya pasada itu adalah materi yang dihasilkan dari kama gitu. Jadi kalau beberapa bagian tubuh yang dihasilkan dari ada yang berasal dari batin ya, ada yang berasal dari suhu gitu ya, berasal dari batin misalnya kayak air mata gitu kan. Nah itu kan nggak ada sensitivitasnya gitu. Nah terus bagaimana dengan rambut kan? Kan apakah rambut ada sensitivitas tubuh? Jadi di rambut itu ujung rambut dari tengah sampai ujung rambut itu nggak ada sensitivitas tubuhnya. Makanya kalau kita ke salon atau ke tukang pangkas, ketika dipotong kita nggak teriak-teriak kan. Nah, tapi kalau di pangkalnya itu ada. Ya, makanya kalau dijambak sakit kan. Nah, jadi ke kayak di rambut juga ada, di kuku juga ada. Jadi di ujung kuku itu nggak ada, tapi di bagian yang nempel dengan kulit, nah di situ masih ada sensitivitas tubuhnya seperti itu. Jadi kalau mau lebih jelas lagi, ketika berwipasana itu 32 bagian tubuh bakal dihitung berapa banyak materinya di sana. Misalnya rambut itu ada 44 ya. 44 itu berarti Utuja, Citaja, Ahraja dan dua Kamaja, yaitu adalah uh, apa kaya pas yang ada kaya pasadanya 10 dan juga yang ada bawah dasakanya. Jadi kaya pasada tadi kan sensitivitas tubuh, bawah dasaka ini adalah materi jenis kelamin gitu. Makanya kalau rambut itu rambut laki-laki dan rambut perempuan juga berbeda ya karena jenis kamanya berbeda, kama laki-laki dan kama perempuan. Saya udah bilang sejauh ini kita nggak pernah dengar ada orang yang mau beli rambut laki-laki ya. Cuman rambut perempuan aja yang laku kalau dijual seperti itu. Hmm. So the Patui Kothasa among the 20, the Udiri and Yufu and Fizi only have the AA only, Udaja only, no? The rest are 44, no? Jadi di 32 bagian tubuh kan, 20 yang cenderung padat ya. Itu cenderung padat ini artinya unsur tanahnya lebih dominan ya. Hanya udarian dan karisang yaitu air seni dan kotoran ya yang tidak ada sensitivitas tubuhnya. Jadi sisanya itu 44 ya. And the above Kothasa 12, the Pubo pus and urine have the Udaja only, no? 8. Yang ini paham nggak kalau angka-angka gini? Jadi di
dominan tanah tadi kan, air seni dan sorry, bukan air seni. Udara yang oh sorry sorry bukan bukan air seni. Kotoran dan sisa makanan di perut itu yang cuman 8. 8 itu maksudnya Awini Boga 8 yang muncul dari panas ya, utuh jarupa. Nah, di sini yang cenderung cair, artinya unsur airnya lebih dominan, itu ada eh, daha dan sorry, ada nanah dan air seni ya, yang cuman terdiri atas utuja 8 gitu ya. So Sedor, no sweat, tears, asu, kelo, saliva, sanganika, no nasal discharge. Now this four is sometimes udaja, sometimes chidaja. Sometimes there's sorrow, lamentation, sometimes tears also coming, right? No, sometimes sweat also coming because of the your mind. No, your mind sometimes the anxious. No, sometimes sweat coming, sweat, very sweat. During meditation time, the sweat coming, right? No, sweat coming is sometimes udaja, sometimes chidaja. No, no. So this four: sweat, tears, saliva, and nasal discharge. This four is a book. No. So the rest are 44, no? Or no? Ya. Jadi eh, di dominan cair ini ada keringat, air mata, ludah, dan ingus yang terdiri atas 16 jenis materi. 16 jenis materi ini apa aja? 8 awini boga yang berasal dari suhu atau panas, namanya utuja awini boga. Kemudian ada 8 awini boga yang dari cita, dari batin. Jadi secara simpel ya, keringat, air mata, air liur gitu ya, dan juga ingus itu um, bisa dihasilkan dari dua penyebab. Antara karena tubuh kepanasan makanya berkeringat gitu kan, atau kadang ketika ketakutan, nah tubuh juga keringat kan. Nah, terus air mata gitu ya, kadang karena mata kelilipan keluar, kadang kala nangis kan karena sedih kan, dihasilkanlah air mata. Ya, kalau karena kelilipan, karena panas matahari gitu ya, kadang keluar air mata itu karena panas ya, dia dihasilkan oleh panas, namanya utuja rupa. Tapi kalau karena sedih, yaitu dihasilkan dari batin, yaitu cita jarupa namanya. Kayak air liur juga kan, ketika lagi makanan enak gitu ya dan sebagainya. Ya, jadi itu yang isinya 16 ya, artinya ada 16 jenis materi. Karena Awiniboga itu kan 8, 8 dari utuh, 8 dari cita, totalnya 16 gitu ya. Sisanya ada 44 ya. Ya. Okay, so now your question is many scientists they believe that Cheta Jessica arise based on the blade like that. So so this area, this head area has many door. Ear, eye, ear, nose, tongue, body, all are here like that. Possibility like that. Therefore, this area, this play area, this head area has many door, no, many sensitive area like that, no, many sensitive area. Therefore, they think like that, no. Really is no, every object they strike, no, not only the eye door, they also strike the mind door also. So at the same time they strike two door like that, no. So sometimes like color. No, that this wall is like one color like that. This color strike my eye and my door also. So in the eye, only eye consciousness only arise. Other mind movement arise on based on the hadaya or two. No, therefore have to strike always that no two door like that. No, but my object only strike only my door only like anapana pratibhaga nimitta. No, no. Jadi pertanyaannya tadi adalah berdasarkan
para ilmuwan gitu kan, mereka beranggapan bahwa pikiran itu munculnya di otak gitu kan, pikiran itu terjadinya di otak kan. Nah, terus bagaimana dengan di sini gitu? Jadi di bagian kepala di situ paling banyak pintunya. Paling banyak pintunya ini maksudnya pintu mata ada di mana? Kepala kan? Telinga juga lengket di kepala kan? Hidung, lidah, tubuh juga ada di kepala gitu ya. Nah, makanya ketika berbagai objek datang gitu ya, dia umumnya lewat di daerah kepala, baru masuk ke hati, masuk ke jantung gitu ya. Jadi misalkan ketika kita melihat sesuatu di kesadaran mata itu muncul di mata, tapi sisanya muncul di jantung kayak gitu. Jadi proses apapun kita lakukan, mau proses melihat, mendengar, mencium ya, semuanya itu pasti selalu dua pintu. Jadi dari pintu mata dulu baru ke pintu batin ya, dari pintu telinga dulu baru ke pintu batin seperti itu. But Buddha not say directly Hariya Watu. Buddha say Yan Rupan only. No. So commentary explain the Yan Rupan meaning is a Yan Rupan Nisaya Mano Dhatu Cha Mano Vinyana Dhatu Cha Hodanti Tan Rupan Mano Dhatu Ya Cha Mano Vinyana Dhatu Ya Cha Tan Samyudakani Cha Dhammana Nisaya Pache Na Pacheyo. No. Buddha say Yan Rupan only. No, not say Hariya Watu. No. So at the comedy is paid, this Yan Rupan is a Hariya Watu. Hariya Watu is where? In the blood, in the heart. But the comedy also not say in the heart. In the blood, in the heart, like that. So therefore, sometimes the heart transplant, sometimes heart have to take out. And then where is our mind? And then one problem. So even though their heart is a take out, but blood is inside like that. So therefore, Hariya Watu is not in the heart. Hariya is in the blood. No, in the blood. No. Ya. Jadi Buddha tidak menggunakan istilah hadewatu langsung gitu ya. Tidak menggunakan istilah landasan jantung. Tapi Buddha itu kadang mengatakannya sebagai yang rupang nisaya mano datu cak mano winyana datu cak watanti gitu. Yang rupang nisaya mano datu cak mano winyana datu cak watanti. Ya, bergantung pada suatu materi, elemen batin dan elemen kesadaran batin muncul gitu ya. Nah, tang rupang mano datu ya cak mano winyana datu ya cak tang sampai takanan ca damanani saya pacena pacayo ya. Bergantung padanya gitu ya, pada materi yang tadi itu, maka elemen batin dan elemen kesadaran batin muncul dalam kondisi ketergantungan seperti itu ya. Jadi di sini Buddha tidak menggunakan istilah hadewatu, melainkan yang rupang ya, materi itu. Nah, nah, tapi kitab komentar kemudian menjelaskan apa maksudnya materi itu. Materi itu tadi adalah materi yang eh, di mana batin-batin semua bergantung kepadanya. Hampir semua materi, hampir semua kesadaran itu bergantung padanya gitu ya. Letaknya di mana? Letaknya itu bukan di jantung. Jantung kan satu organ kan, tapi dia bukan di jantungnya, melainkan di darah yang ada di dalam jantung, di bilik kirinya jantung gitu. Nah makanya kadang ada orang kan transplant jantung ya. Jadi jantungnya dipindah ke orang lain, dia donor gitu kan. Nah, atau ganti pakai mesin gitu ya. Terus ketika diganti kayak gitu, pikirannya pindah kemana gitu? Apakah pindah ke mesin? For example, they take out my heart. Temporarily, they take out my heart. At the time during operation time, they had another machine to circulate my blood. No, therefore I not die yet. No, so this machine is outside my body, right? They made my blood circulation.
No. So heart is already take out, right? So another heart they have to replace like that. No. At that time, my Hadya Watu is maybe in the blood. In the blood, inside the body, maybe. Where I don't know. One place maybe they are arise maybe. Paham nggak? Jadi maksudnya ketika operasi misalnya, operasi jantung ya, kadang kan jantungnya itu mesti dikeluarin dulu. Kemudian untuk sementara selang-selang itu, jadi aorta dan sebagainya dihubungkan dengan mesin kan. Jadi mesin itu menggantikan kerja jantung untuk sementara, yaitu memompa darah. Tadi kan kalau kita bilang bahwa pikiran itu bergantung pada jantung, terus jantungnya kan sekarang udah dipindah gitu. Pikirannya muncul di mana? Nah, jadi eh, karena pikiran itu bukan muncul di jantung, melainkan bergantung pada hadewatu, materi landasan jantung, yang mana materi landasan jantung ini letaknya itu di darah. Jadi di darah, darah bersih yang di dalam jantung. Jadi darah yang di bilik kiri ya, bilik kiri sebelum dipompa ke seluruh tubuh itu loh. Nah, di situ darah-darah yang bersih itulah terletak hadewatu gitu, bercampur di dalamnya. Nah, jadi ketika jantungnya dicabut, maka untuk sementara hadewatunya itu muncul di apa? Mungkin di salah satu pembuluh yang masih di dalam tubuh gitu ya. Tapi dia tetap bercampur pada darah-darah yang bersih tadi. Gitu. But normally is this Haryawatu is in the blood in the heart. Therefore, some people they're very kind and then they say, oh, this person is very good heart, no, open heart, no, like that. They say the mind and heart together like that. No? Sometimes, no, stop with the girlfriend and then the heart broken. How to broken? Heart broken meaning is mind is worry like that. No? Mind not healthy, got heart broken. Nah, ini istilah Indonya beda lagi. Ya, jadi maka dari itulah ya, ketika orang kita ketemu sama orang yang baik gitu kan, kita sebutnya apa? Oh, orang ini hatinya baik gitu. Hatinya ya, tadi maksudnya hatinya ini adalah jantungnya tadi gitu. Nah, ketika kita menyebutkan bahwa oh hatinya baik gitu, sebenarnya yang kita maksud adalah pikirannya kan gitu ya. Pikirannya kusala. Tapi kita menunjuk pada tempat si pikiran itu berpijak yaitu di jantung. Makanya kita bilang oh dia itu hatinya baik. Atau kadang ketika seseorang lagi putus cinta gitu ya, dia bilangnya apa? Sakit hati, patah hati kan. Ya, seolah-olah yang patah itu hatinya, bukan ya. Yang patah itu, yang sakit itu adalah pikirannya. Jadi pikirannya itu aku salah, pikirannya itu eh, tidak senang gitu. Tapi merujuk pada pikiran itu kita bilang adalah hatinya gitu. Suraga Chitisika, Dosa Chitisika also arise based on the Haryawatu. Therefore, Raga sometimes we call the fire, attachment fire. Sometimes Dosa also fire. Sometimes attachment too much. At that time, these people also dying. Sometimes Dosa too much. At that time, these people also dying. Because burn the heart like that. No? So there's the one story, one the bhikkhuni. No? One bhikkhuni one day, no, she saw, no, in front of the Sima, one the very beautiful, handsome the man, the statue like that. No, the artist very good, I think, make the one man the image like that. Seeing this image, the bhikkhuni had raga attachment. At that time, this bhikkhuni died in front of statue. This is a real story. No? Nah, kemudian ah, loba, loba dan dosa itu biasanya muncul selalu muncul di landasan jantung seperti itu ya. Dan ketika mereka muncul, mereka itu seperti
panas gitu seperti api. Ya, makanya kadang kita sebut sebagai api nafsu ya, api kebencian gitu ya. Dan juga benar-benar mereka membakar landasan jantung gitu. Ya, ada orang yang ketika loba atau dosanya terlalu kuat, dia bisa mati. Ya, jadi ada satu cerita nih katanya kisah nyata, seorang bikuni pada saat itu dia melihat patung ya, satu patung patung laki-laki yang sangat indah gitu. Mungkin senimannya sangat mahir kan. Jadi patung laki-laki ini sangat indah, tampangnya sangat rupawan, sangat ganteng gitu ya. Dan ketika bikuni ini melihat patung tersebut, dia jatuh hati dan mati di sana. Yeah. There is one the story in Sri Lanka. One young bhikkhu giving Dhamma talk. No. So in this Dhamma talk, the king and the princess also come and listen to Dhamma talk. The king and his daughter, princess. No. And then the princess also very beautiful, young. So Dhammakritika bhikkhu also very young. Each other they have eye contact. At that time, Dhammakritika bhikkhu cannot get the motto very well. Because the attachment is a disturbance. And that I can also understand, oh, my Bande has something problem with my daughter. At that time, King made the one rule for the bhikkhu and princess stay together like that. No? They stay one night in the room. Tomorrow, both are dying. This is a real story. They stay One night, one night yeah, in the room. in the room Yeah. and The morning they both are dying. why the king do like that? I don't know. The king is a very kind. This Dhammakattika is bhikkhu, right? Yeah, the Magriya Bhikkhu lah. Wah, ya This is a jadi real story. In the commentary, they mentioned like that. So eye contact was dangerous. Mm. Mm. jadi ada cerita di Sri Lanka ya. Ini kisah Hmm. nyata katanya tertulis di kitab komentar. Nah, suatu hari kan ada seorang bikhu yang memberikan ceramah dhamma gitu. Nah, di ceramah dhamma ini hadir juga raja yang berserta dengan putrinya. Jadi raja dan putrinya datang untuk mendengar ceramah dari Bante ini kan. Nah, ketika mendengar ceramah gitu ya, Bante ini masih Bante yang muda dan juga si putri tadi mungkin putri yang cantik gitu. Nah, ketika kasih dhamma talk ya, Bante dan putri ini saling lirik satu sama lain. Jadi saling lirik terus Bantenya pun nggak bisa ngasih dhamma talk dengan bagus gitu. Ya kan karena karena tatapan mata gitu ya akhirnya dia pun terganggu kan. Nah, jadi si raja ini peka gitu dia paham oh ini kayaknya bantainya lagi eh, apa ya terganggu gitu ya dia lagi menatap putri saya gitu. Nah jadi rajanya ini kemudian buatkan satu ruangan ya satu ruangan yang dibatasi sekat-sekat gitu ya. Nah jadi di ruangan yang sama Bante ini kasih sorry rajanya ini kasih si Bante sama si putrinya masuk gitu. Terus dua-duanya mati di dalam ruangan tuh. Ya, mati karena loba. Jadi kata Sedo, ya kadang tatapan mata juga bahaya ya. Jadi karena tatapan mata itu muncul loba gitu ya. Dan lobanya ini bisa membuat orang mati. Terus tadi saya tanya, kenapa rajanya buatin buatin ruangan kayak begitu ya? Kan itu kan Bante gitu kan. Udah Bante, putrinya lagi gitu ya. Kata Sedo nggak tahu. Mungkin rajanya baik kali. Okay, your question okay, right? In continuation, for Arupa, then what does the Chitra feel? If not that two, they are Arupa, then what does the Chitra feel? Arupa Brahma. Arupa Brahma is a no Rupa.
No rupa. So no Haryawatu. Therefore, this exception. Without Haryawatu also, Cita Citasika can arise in Arupa world. Mm. Ya, tadi pertanyaannya kalau di alam arupa bagaimana arupa Brahma ya? Brahma non materi kan tidak ada materi sama sekali, otomatis nggak ada landasan jantung. Kalau nggak ada landasan jantung, terus pikirannya muncul di mana gitu? Kata saya Dao, di alam Brahma materi alam Brahma non materi ya, ada pengecualian karena batinnya itu mampu muncul tanpa bergantung pada materi. So therefore, sometimes our world is very wonderful. No? Sometimes we cannot say definitely like that. No? Many exceptions. No? Makanya dunia kita ini sangat luar biasa ya. Kita nggak bisa bilang sesuatu secara pasti gitu. Maksudnya Pak bukan yang nggak pasti ya, nggak bisa generalisir sesuatu karena pasti ada pengecualiannya. And practicing meditation also like that. No? So we also the learning the according to the Buddha teaching, right? Sometimes some people experience are not recorded in the text like that. They also very good meditator like that. But their experience are not recorded. At that time, we should not decide wrongly like that. Well, we can say, oh, we cannot see in the text like that. We cannot say, no, they are wrong or right like that. Sometimes are many exceptions. Some people are, no, we cannot know their parami. Sometimes their experience are very straight like that. But they also got meditator like that. Di hal meditasi juga sama ya. Kadang ada banyak pengalaman-pengalaman meditator ya, meditator yang bagus gitu ya, yang tidak tercatat di dalam teks ya. Jadi kadang ada meditator yang bilang dia punya pengalaman ini dan itu gitu kan. Uh, Sebenarnya dia adalah seorang meditator yang bagus gitu, karena dia juga punya parami itu mungkin ya. Tapi karena tidak terdaftar dalam teks gitu ya, tidak tertulis ya. Kadang kita kan menyimpulkannya, oh ini pengalamannya salah gitu ya. Cuman sebenarnya kita nggak boleh bilang gitu, karena tidak semua pengalaman meditator itu dicatat ya. Jadi paling kita cuma bisa jawab adalah saya belum pernah baca yang kayak gitu atau tidak tertulis di dalam teks. Nah, kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Mungkin Yogi ini punya pengalaman tersebut karena dia punya parami yang berbeda-beda seperti itu. Tadi ada pertanyaan tentang pindah patah siapa ya? Sudah bisa berfungsi seperti makan bisa menggunakan kalau dengan saus kopi yang langsung saya seduh. Jadi seperti Indomie atau Supermie, dia di plastik kan tulis mie instan. Tapi kan kita nggak bisa langsung makan, harus dimasak. Itu boleh nggak kita masukkan ke dalam pakan diganti? Kan diseduh juga. Diseduh kalau sama. Indomie yang Ya, ya. lemas, bisa dimakan. Apakah itu termasuk makanan atau makanan sesuatu? So her question is regarding the pindapata. Usually, if pindapata, the lay people they give edible food like that or ready to consume. For example, like the biscuit, or like the bread, like the snack, and then like the maybe coffee sachet, packets coffee like that, which just pour the hot water and can consume, right? So how about like Indomie? Indomie, although it's written as instant noodle, but actually need to cook somehow. Cook maybe 3 minutes under hot boiling, very boiling water like that. Right? So, is it
allowed to be offered or not? Because is that a raw food? Or can Buddha not allow the raw meat? Raw meat not allowed to accept. Raw meat and fish. So raw vegetable, okay. Raw rice also okay. Kapia will cook in the monastery. But this before noon. Before noon. No, before noon can accept. No. Ya, jadi bukan makanan mentah yang nggak boleh ya. Jadi kalau umat berdana beras itu juga boleh. Ya. Ya, dengar dulu. Ya, dengar dulu. Dan kita sebelum sering tidak istimewa. Tolong dengar dulu. Paham. Tolong dengar dulu. Jadi bukannya makanan mentah yang nggak boleh, melainkan daging mentah. Yang nggak boleh diterima langsung oleh biku itu adalah daging mentah. Jadi kalau sayur mentah, ya beras dan sebagainya itu boleh. Indomie itu termasuk di mana? Dia bukan daging. Jadi itu tepung-tepungan sebenarnya kan? Nggak masalah. Ya itu namanya menerima langsung. Can put inside the pata or not Indomie? Can. Boleh. Can. Bikin yang paksa itu kan yang dibikin setengah dari bungkus itu kan ada bahan-bahan lain yang dibuka seperti boleh tidak disebutkan. Like saya don't know apa ya istilahnya bihun. Bihun saya don't know. Bihun. Huh? Glass. Bihun. Glass noodle. Bihun, you know Bihun, I the know bihun. noodle. Yeah. Thin Yes. noodle. made from the rice. Yeah. Made from the Bihun. bihun. Yeah. Hokkien bihun. Hokkien bihun. Saya don't tahu loh. Bihun boleh. Yeah. Itu terbuat dari In the West beras. also we call bihun. In the West we also call bihun. Oh, istilah Dawei juga sama bahasanya. Bihun juga. Bihun. Yeah. Bihun. Yeah. Bihun is the dry the rice noodle. Jadi apa? Mie yang terbuat dari beras yang dikeringkan gitu. Namanya bihun ya. Yeah. Because sometimes bhikkhu had to accept. So I will say that one the story in the Buddha spending wasa in the Vinajara. Last night I taught the Vinajara city. No? Buddha already 12 wasa at the time. At that time, Maharaj cheating. Maharaj cheating that the whole city not offer the food to the Buddha and Sangha. At that time, luckily the horse trader group also arrived. Horse trader, no? So Buddha and Sangha cannot get any food from the city. They come back from the city, outside the city. Every day, the horse trader group offer their rice to the horse trader. Horse trader means they also selling that horses. They are selling horses one city to one city like that. They call horses trader like that. No? So they have many rice for the horse. No, not for the people, for the horse. They bring the many rice. And that every day they offer the Buddha and Sangha, they say the rice. Such kind of rice. So very low quality. Low quality rice. But because the Buddha Vipaka, this is one Vipaka of Buddha. And that every day the Buddha and Sangha accept this raw rice. At that time, no samnera, no kapiya. At that time, they made the powder. They blend the rice every day. After that, now for Buddha, they pour a little bit honey and something like that. And they offer to the Buddha. So every day Buddha have to eat like that. So not like that now, Oyana.
No, but for bhikkhu, they have no honey. They just uh, the gland, the rice, make the powder, and they mix with the water, and they drink every day like that. No, 3 months. So after 3 months, at the time, the Brahmana who invite the Buddha and Sangha, at the time he realized, I already invite the Buddha and Sangha to spend our city, but we are not yet offered yet. At the time, Mara already go back. Oh, So after 3 months, only they realize that they not yet offer anything to the Buddha and Sangha. oh. So within 3 months, Mara made the power like that, not to offer Buddha and Sangha. So the whole city of forget to offer, no, like that. Wah, Yeah, even Buddha also sometimes like that. No. Hmm. ya. Ini ya masih terkait cerita yang uh, sesuatu yang belum dimasak gitu ya. Di satu masa di zaman Buddha, ketika Buddha menghabiskan wasa yang ke-12, yaitu di kota Weranjara, ya kemarin malam di VDD juga Dhamma Talk-nya tentang ini, tentang kota Weranjara ini, ke-12 wasa. Nah pas itu Buddha kan tinggal bersama para bikhu di kota Weranjara karena diundang oleh seorang Brahmana. Tapi sampainya di sana ya, Mara membuat onar. Ya, jadi uh, Mara dengan kekuatannya dia mempengaruhi semua orang yang di kota itu supaya lupa lupa untuk berdana makan kepada Buddha. Jadi di sana yang ada itu cuman penjual kuda gitu. Penjual kuda yang lalu lalang ya dari desa ke desa gitu kan. Jadi penjual kuda itu yang tinggal di dekat tempatnya Buddha ya di Waranjara itu. Nah, jadi setiap hari ketika Buddha berpindah patah, Buddha dan para bikhu sangga mendapatkan makanan apa? Dedak. Dedak untuk kasih makan kuda. Dedak ya, dedak yang terbuat dari jerami dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya makan untuk kuda gitu. Tapi karena si pemilik si penjual kuda ini cuma ada itu, dia danain itu kepada Buddha dan sangga. Terus ya setiap hari mereka makan itu. Jadi dedaknya itu nggak ada pilihan kan, dihalusin, dihalusin sampai jadi tepung. Nah tepung ini kemudian dicampur air gitu, dicampur air jadi kayak oatmeal mungkin ya. Terus dimakan. Ya, kalau untuk bikhu untuk Buddha para bikhu itu campur pakai madu sama minyak lah gitu, baru di offer kasih Buddha. Jadi karena gak ada orang yang dana makan ya, nggak kayak di Nauyana gitu. Setiap hari orang kan datang untuk dana makan. Di sana gak ada yang dana makan, cuma bisa makan dedak dari makanan makanan kuda ya. Terus ya ini juga salah satu kammanya Buddha sih sebenarnya. Akibat dari kammanya Buddha di masa lampau, makanya Buddha perlu menghabiskan 3 bulan di sana tanpa makanan. Nah, sampai 3 bulan selesai, barulah Mara pergi kan. Ketika Mara pergi, baru si Brahmana yang ngundang tadi ingat, aduh, kita udah ngundang Buddha selama 3 bulan di sini, kita belum ada dana apa-apa gitu. Ya, jadi akibat dari karmanya Buddha. Ya, jadi ceritanya di sini adalah bahkan dedak dedak untuk kuda gitu ya, itu tetap diterima oleh para bikhu dan juga Buddha sendiri. Ya, jadi diolah pun cuman apa dituang air doang gitu. Hmm. Hmm. Berarti selalunya daging sama ayam juga masa-masa nggak boleh kita lakukan untuk makan. Daging mentah Makan. kepatah ya. Hmm. Sayur-sayur hijau itu yang belum dimasak boleh nggak? Sayur hijau boleh tadi dibilang. Sayur hijau boleh. Nggak apa-apa. Hmm. Daging mentah saja yang nggak boleh. Ya, jadi tadi Sedo juga ada bilang, aku hampir lupa. Kalau misalnya orang dana misalnya makanan-makanan yang belum dimasak selain daging mentah ya, itu nggak apa-apa. Biku bisa terima nanti di wihara para kapia bisa masakin gitu. Itu nggak masalah. Asalkan terima
nggak masalah. Asalkan jangan lewat tengah hari dananya. So like the green vegetable cannot do afternoon, right? So Yeah, cannot as a food, at cannot the food, so cannot like accept. Yeah. roots and like the roots for medicine can roots For the lifetime medicine, like 770 medicine, okay. dried leaf, roots. For the food, we eat for the food, we cannot accept. Okay. Only after lemon capia made juice, like lotus juice, like the orange juice, mango juice. Juice only we should accept like that. Oh. Hmm. Nah, jadi sebelum sebelum tengah hari itu semua jenis makanan bahkan yang mentah selain daging mentah itu boleh diterima langsung oleh biku. Kalau sudah lewat tengah hari, tadi saya tanya lagi, kalau akar-akaran gimana? Akar-akaran, daun-daun kering gitu ya, kayak tahu kan obat-obat sinsai gitu kan? Itu boleh nggak diterima? Kalau untuk makanan nggak boleh, tapi kalau itu untuk obatnya, itu barang bahan-bahan yang bukan buat makanan loh, bahan-bahan obat saja, itu boleh gitu. Ya kayak kalau bahan-bahan makanan kayak daun-daun kangkung kan udah jelas untuk makanan kan, walaupun dikeringkan nggak boleh gitu. Terus tadi dibilang uh, kalau misalnya tengah hari yang boleh itu paling cuman buah-buahan yang dibuat sebagai jus. Jadi buahnya langsung nggak boleh. Dibuat sebagai jus, disaring oleh kapia, nah itu baru boleh. Gitu. Sometimes donor want to offer afternoon, and then Kapia can accept on behalf of the bhikkhu. Ya, cara lainnya adalah kalau tetap cuman bisa kan ada donatur yang cuman bisa dana lewat tengah hari gitu kan. Nah, tapi dana yang seperti itu nggak boleh diterima langsung oleh biku. Paling titip ke kapia atau pengurus ya. Yeah. Tapi kalau saya itu dari Jadi tapi kalau ada tepung boleh yang dimasak atau buat sendiri. biku Myanmar atau Sedokun? Oke, Sedokun nggak makan. So can Seado ya. Yang kampung bahasa Inggrisnya apa? City chicken. City chicken. So Seado can can Seado consume the chicken egg, the how to say nature chicken egg? Cannot. Cannot, nggak boleh. Seado nggak makan telur juga. Sedokun kan, nanyanya Sedokun kan. Iya, Sedokun nggak makan telur. How about the other like for biku? No, not allowed. The other biku Not allowed. not allow chicken egg. No. Chicken egg. Chicken egg, the raw chicken egg, right? Mentah atau olah? Oh, Dia bisa bisa jadi anak ayam. Oh. Kalau kayak bisa. oh. Tapi telurnya memang kayak biasa. Boil. Tidak enak pun karena kita lupa. Boleh nggak orang makanan yang kampung? Karena kalau kayak saya lupa, biasa orang ada yang daerah setiap hari di rumah. Cuma yang kampung ini ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Like the eggs already boiled, boiled eggs or Right. already cooked like that. Oh, Yes. But there are two kind of eggs, right? Yeah, So the consumer egg, there are two kind. One is for consume, another is the natural eggs. Yeah. So can the natural eggs be consumed? Sometimes we don't know, no. Sometimes karma is very straight. No. Even though without the meat, some the hams they have the egg, right? Yeah. This especially they made the egg. No. Some is naturally the egg coming like that. But sometimes also you say it's not sure like that. Yeah. Sometimes they also have the life in the egg. And also this egg they buy for who like that. So purposely they fry or buy for the bhikkhu that I shall not eat.
Jadi bukan cuman telur ayam kampung sih, telur ayam Eropa juga kata Sedo kadang kama itu unik ya. Kama itu unik walaupun telur ini tidak dibuahi. Biasa kan kalau yang dijual-jual gitu kan betina doang yang ditaruh kan nggak ada jantannya. Makanya dia nggak bisa dierami karena memang cuman betina gitu. Yang telur-telur yang Eropa, ayam Eropa, ya biasanya kayak gitu cuman betina doang. Tapi kata Sedo kadang kama memang aneh gitu. Kadang telur walaupun nggak dibuahi itu bisa ada nyawa. Biasanya artinya bisa ada kelahiran di sana. Ya, jadi eh, karena alasan inilah makanya Sedoji tidak Sedoji ragu gitu. Sedoji ragu ya terhadap semua jenis telur. Makanya Sedoji juga nggak makan telur ya, sama seperti Sedokun. Nah, tapi kalau untuk umum, kasus umum, kalau telur ini ternyata mengandung eh, nyawa gitu ya, pilihannya kemudian faktor lainnya adalah umatnya masakin telur itu buat siapa? Kalau niat dari umatnya ini masakin telur tadi adalah untuk didanakan kepada biku, biku nggak boleh makan karena ada nyawa kan. Yeah. So if the lay person, Mm. the intention is to cook for the biku, Yeah. to Cannot. cook for the biku, but the lay person perception, this egg is consumer egg, so no life, cannot not. Yeah, for him is not so much problem, but bhikkhu should be careful. No, not sure. Bhikkhu should be careful. No. Mm. Tadi saya lanjut tanya ya, kalau misalnya di telur itu ternyata memang ada nyawa, tapi dan si umat ini memang masakin itu telur buat dana ke bikhu gitu ya. Tapi kan di persepsinya umat ini kan telur telur kota ya, telur telur Eropa gitu ya. Jadi gak ada nyawa kan, gak dibuahi gitu kan. Bagaimana? Apakah boleh diterima atau enggak gitu kan? Jadi kalau dari sisinya si umat itu nggak terlalu ada masalah, artinya nggak ada niat membunuh kan? Karena dia kan kira ini bukan makhluk hidup gitu. Tapi kalau dari sisi biku, bikunya harus lebih hati-hati. So some animal are very wonderful. Sometimes just hearing the mate sound, they also can be lay egg like that. No? So sometimes our human being also wonderful, right? Sometimes they born in the lotus, inside the lotus. No, so many ways they can be born like that. No, without sex. Father, mother without sex also possible like that. No, therefore karma is very strange. We cannot know like that. They are life or not life. Mm. Mm. Ya, jadi binatang itu kadang ada yang unik juga gitu ya. Kadang ada yang betinanya cuma dengar suaranya jantan, terus bisa hamil gitu. Pernah dengar nggak? Nggak pernah sih. Tapi kadang manusia juga ada yang kayak gitu. Jadi manusia itu bahkan ada bayi yang lahirnya di dalam lotus kan, di dalam teratai kan. Ada yang lahir di dalam bambu. Kayak gitu. Gimana? Lahir, ada manusia lahir di perut ikan gitu kan. Terus eh, jadi kadang juga ada bayi-bayi manusia itu yang istilahnya lahir tanpa konsepsi dari ayah ibu gitu. Cuman ibunya saja bisa lahir sendiri gitu. Nah ini bekerjanya Kama itu kadang unik. Ya, ini yang menerima kamu. Ya. Jadi masih mesti kita tahu daerah apa juga. Tapi saya tahu bahwa ini ramah sama Tuhan.
Berharapnya. So, next question is, for example, like the layperson prepare this food, right? Like eggs, for example, for the bhikkhu, and then offer to the bhikkhu. But the layperson never know before that we should not prepare living being, then cook and then give for the bhikkhu. Should not, right? So if the bhikkhu eat that egg, who receive the karma? So first, the one who cook, the one who made the order to cook. So this person, no, they are killing their life, right? So first he has a problem. Another is a receiver, the bhikkhu. No, bhikkhu, he think, oh, this is pure. This are not for me. They go there for their self like that. And that no problem for bhikkhu. If bhikkhu know this food are no, this edge are why for me like that. And then this bhikkhu also apati. Yeah. Yeah. Okay. So the layperson got the karma if they have the killing intention. Can imagine. Okay. Yeah. Nah, pertama si umat ya. Umat ini bisa dapat karma buruknya ketika dia masak atau ketika dia suruh orang untuk masak. Kalau dia tahu bahwa di telur itu dibuahi. Ya, kalau dia tahu bahwa di telur itu ada nyawanya, terus dia masak gitu ya. Nah, dia yang dapat karmanya. Satu itu karma, ya. Kemudian karma yang keduanya adalah setelah dia masak gitu kan, dia danakan kepada biku. Ya kan dia masak itu buat kasih ke biku gitu kan. Nah, di sini sisi bikunya ada dua. Kalau bikunya itu murni, artinya pikirannya itu tidak ada curiga gitu kan. Dia juga berpikir, oh ini memang umatnya lagi masak telur aja di rumah gitu kan. Jadi gini ya, kalau kita umat mau dana misalnya dana daging atau sebagainya, makhluk yang hidup tadinya misalnya kepiting kan, kepiting kita tadi kan kepiting biasa kan dijual hidup ya, kita rebus kemudian kita tujuannya adalah untuk kita makan tadinya, untuk dimakan bareng-bareng di keluarga, terus kepikiran oh di sana ada biku gitu. Ya udah kita bawa sebagian kasih dana gitu kan atau bawa semuanya kasih untuk dana itu nggak masalah. Biku makan pun nggak pelanggaran. Tapi kalau dari awal kita tahu kita mau dana kepiting rebus buat biku, kepitingnya hidup kemudian kita rebus sengaja untuk dana buat biku, bikunya makan, ah itu yang jadi masalah. Nah masalah di bikunya. Jadi bikunya ini pertama kalau dia tidak tahu ya dia berpikir bahwa if the bhikkhu didn't know also problem or not? No problem. problem. Kalau bhikhunya tidak tahu, tidak mencurigai, tidak mendengar desas-desus, tidak melihat, ya itu nggak masalah. Yeah. Jadi bhikhunya kan mengira oh memang keluarga ini lagi pada masak telur aja gitu. Nah, terus sebagian didanain kepada bikhu, didanain kepada dia gitu. Dia makan nggak masalah. Tapi kalau bikhunya tahu, yaitu dia melihat sendiri atau dia mendengar atau dia eh, apa mendengar desas-desus kayak isu-isu bahwa oh dia masakin gitu kan. Udah tahu terus bikhunya makan, itu jadi pelanggaran bagi si bikhu. Jadi ada dua kamarnya di sini ya. Satu untuk umat bisa ada bisa enggak. Untuk bikhu juga bisa ada bisa enggak. Okay, to be clear, I must say one example. No? So there is one family, there are husband, wife, and 3 children like that. Five family members. So they also have their house also have many chicken like that. In the village. So their village custom is that they also have many chicken in the house. No. So one day, no housewife, no, he has a idea. Today we were eat the chicken curry. So therefore, the housewife killed the chicken
and made the chicken curry. So they arrange for their set only, not for offer. No? But husband also know, the three children also know. Our mother cleaned the chicken and made the curry today. They also very happy. Today we have special curry like that. At the time, no, one bhikkhu also put up in front of the house. At that time, husband also idea. Today we have special food. We should offer the bhikkhu. No, and then they also offer the small curry like that. No, so many curry they eat. No, a little curry they offer the bhikkhu. No, so who is the problem? The family. Family only Five. problem. Yeah, all five family members have problem. Or adinadana. Hah? Ya. Panatipata. Ya panatipata. Oh panatipata. Ya, jadi Sedo biar lebih jelas lagi, Sedo kasih contoh kasus ya. Ada satu keluarga mereka pelihara ayam. Jadi keluarganya ini suami istri sama 3 anak, ya kan? Jadi karena mereka pelihara ayam, suatu hari istrinya mikir ya, aduh masak apa ya? Oh, kita masak kari ayam aja gitu. Jadi dia masak, dia bilang, ayo kita hari ini makan kari ayam gitu kan? Nah, maksudnya ayam yang mereka pelihara itu mau dipotong untuk dimasak jadi kari ayam gitu kan? Terus si ayah, ya si suami dan 3 anaknya mendengar itu juga mereka happy gitu, ye kita makan kari ayam gitu kan dari ayam yang dipelihara ya. Nah, setelah itu dimasak ya, jadi satu porsi kari ayam gitu ya untuk makan bareng-bareng. Tapi pas mereka mau makan, ada satu biku yang lewat di depan rumah mereka. Nah, jadi si suami tadi berpikir, ada biku nih. Ini kebetulan nih kita lagi masak kari ayam gitu kan. Ayo danain gitu kan. Mereka ambil satu porsi kecil, kasih ke bantainya, didanain. Terus sisanya mereka makan sendiri. Nah, di kasus tadi, siapa aja yang bermasalah? 5 orang. Satu keluarganya yang bermasalah ya. Masalahnya apa? Karma membunuh. Jadi yang membunuh langsung adalah si istri. Tapi si suami dan 3 anak, mereka semua happy atas pembunuhan tadi. Ya kan? Karena atas pembunuhan tadi baru mereka bisa makan daging ayam kan? Kari ayam kan? Jadi karena happy itu juga karma membunuh jadinya. Tapi si bikhu murni kan? Karena dia cuma menerima dana makan yang tidak dipersiapkan untuk dia gitu. Jelas ya? Oh, another question, Seda. So in the Vinaya time, no, many bhikkhu are eating like that. At the time, the Buddha had a place. Sadhu sadhu ananda, no. Tomehi ananda sabure sehi vijitan. No, you all are successful. You all are win. No. Pichimajanata sali mansodana ati menyisati. Pichimajanata means in the later generation, no? Later generation, they will be low down. Even the Sali Masodana. Sali Masodana meaning the meat or the fine rice and meat. Such kind of food also they will be low down there. No? Yeah, Buddha is right. Ya, Like that. tuh ya. Ini lanjutan dari cerita yang tadi yang di Weranjara tadi ketika Buddha dan para anggota sangga menerima dedak kuda sebagai makanan kan. Nah, setelah itu Buddha memuji ya. Sadu-sadu Ananda ya. Bagus, bagus Ananda gitu ya. Uh, Kalian adalah orang-orang baik yang telah berhasil gitu. Ya. Terus Buddha bilang ya, di masa yang akan datang bahkan nasi disertai dengan daging pun akan dianggap remeh gitu oleh orang-orang di masa akan datang. Ya, Yeah. paham ya? They will be low down or such kind of the
rice, very fine rice, mixed together with the meat also. Oh, this is salty or something like that. They will complain. Artinya Buddha memuji para bikhu karena apa? Hanya dengan makanan dedak kuda pun mereka semua bisa bertahan, bisa bersyukur gitu ya. Di masa yang akan datang, ketika seseorang menerima dana makan nasi yang bagus disertai dengan daging-daging, mereka pun masih akan komplain. Ya, ini terlalu asin lah, terlalu pedas lah, terlalu keras lah. Mm. So that time, Buddha eating what food? Aya samapana ananda Patha Polakan Silayan Pisetwa Bhagavato Upana Meditan Bhagava Paribhujati. No? Patha Polakan meaning is a portion of the barley rice. Silayan is a in the stove. Pisetwa is the having crushed this raw rice. And they offer to the Buddha like that. No? Not cook. Oh, not cook. No? Without cooking. Pisitwa is crust. Pisetwa that having crushed Oh, time to become like the powder like that. no water. Yeah, cash. After that, they mix some there for Buddha. They mix some there water, honey. Oh, Yeah, a little bit. Yeah. jadi ya di masa tersebut apa yang para Buddha dan para anggota sangga makan ya, mereka makan barley. Barley itu kayak jali-jali ya, jali-jali kemudian ditumbuk dan dihaluskan gitu. Ya. Bahkan nggak dimasak, bahkan nggak ada air panas. Ya. Untuk Buddha mereka campur dengan madu dan minyak ya. Tapi sisanya mereka makan itu dedak kan, jadinya tepung doang gitu. Tepung dari jali-jali yang dihancurin. So 3 months, not one day. 3 months Buddha eats. 3 bulan ya, bukan sehari doang. Yeah. So during the flood in the Maiden, Nauyana eat how many days the Indomie? Only 3 days only, right? Ya, jadi saya jadi ini 3 bulan ya. Kata Sedo, kalau di Nauyana gimana? Pas kemarin lagi bencana banjir kan, para bikhu makannya Indomie ya. Berapa hari itu? Dua hari. 2 days. 2 days only. Not so bad. Not so bad. Pucuk, Nggak sebel pucuk. itu. Okay, question. Yeah. Lanjut. Itu bisa tanpa konsentrasi, bisa dengan konsentrasi. Saya sering dengar kalau dengan konsentrasi begini. Jadi gimana kan? Saya mudah gitu loh. Okay. So, the question is regarding the 4-element meditation. Some people practice 4-element meditation without concentration. Some people practice with concentration. So, some people say that if we already possess concentration, we can practice 4-element meditation easier. Correct. But for her, she confused. How can it be easier even with the concentration? Oh yeah, this is possible. So 4 element meditation is a 4 element meditation is a obvious always. No, what is the 4 element? No, 4 element is earth element, water element, fire, and wind. No, Karas, Kasa, Pirat, Luna, Alus, Ringan, Mangaria, Mangikat, Panas, Dingin, Manopan, Maduran. Okay. So really these are very easy to see. If you have concentration more easy. No? No, do not doubt. No? Ya, jadi lebih mudah karena dia kelihatan lebih jelas gitu. Nah, jadi yang disebut 4 unsur itu kan sebenarnya 4 unsur tanah, air, api, dan angin ya. Nggak usah ditranslate lagi, tadi saya udah baca. Jadi
tanpa konsentrasi pun ya ini sebenarnya gampang sekali untuk dilihat gitu ya, sangat jelas. Memang pada dasarnya jelas gitu. Hmm. Just incline only. If you have concentration, just incline, it can appear. Sometimes during meditation time, though, sometimes two hands are very stick binding, cannot separate sometimes because the concentration. Two hands are stick like the glue like that. Because the concentration. No? And also sometimes your body very light because that you are concentration. You can feel easily. No? This all are four element only. No? Ya jadi kalau ada konsentrasi makin jelas lagi gitu, makin gampang untuk dilihat. Jadi bahkan nggak usah dicari gitu ya. Ketika ada konsentrasi itu tinggal diarahin aja, tinggal diarahin karena pengen ngeliatin karakter itu, dia nanti langsung muncul gitu. Ya bahkan ketika meditasi pun ada orang yang kan tangannya kan posisi samadhi gitu kan. Nah kadang ketika konsentrasinya bagus itu berasa kayak gak bisa lepas gitu. Nah itu karena karakteristik mengikat seperti itu. So partners thinking are more easy. No? Some yogi, no, the whole body are hot like that, they feel. No? No? Sometimes sweat also come in because they're very hot. Sometimes during the jhana time, body are cooling like that, under the water like that. This also the fire element, the api, like that. Very easy, automatically appear. So during the meditation, just incline. No, the yogi can see the four element easily. Nah, terutama yang karakter dari unsur api itu paling gampang ya, panas dan dingin kan. Kadang ada orang yang lagi meditasi itu terasa kayak seluruh tubuhnya panas gitu ya. Ya itu karakteristik panas gitu. Ada yang setelah di dalam jana gitu kan, kemudian tubuhnya itu berasa dingin, sejuk ya. Nah, itu juga karakteristik dari unsur api. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang yang punya konsentrasi, punya jana, mereka itu hanya tinggal arahin aja langsung kelihatan. This Mahabhuta is clear. At that time, Upada Rupa also easily to discern. No? Because Upada Rupa is a more subtle. No? Mahabhuta is a gross, more easy to discern. So the Upada Rupa also no, arise based on the Mahabhuta. No? Jadi empat mahabuta, empat unsur utama ini adalah unsur-unsur yang sifatnya jelas ya, sifatnya sangat kasar gitu ya. Makanya mudah untuk diamati. Tapi kalau sudah mengamati empat unsur, maka nanti ketika mau mengamati 24 materi turunan dari empat unsur ini juga bisa diamati kalau sudah menguasai yang empat unsur gitu ya. Karena memang dasarnya adalah kalau 24 materi turunan itu dia lebih lembut, lebih lebih halus sifatnya daripada empat ini. So therefore, trying to know four element in the whole body. The whole body. The whole body you understand. Each particle four element also will be understand easily. No? Therefore, start at the whole body four element first. This is the most easiest. Makanya saya udah bilang coba untuk ketahui empat unsur di seluruh tubuh terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah mengetahui ini, maka di setiap partikel Anda ingin tahu empat unsurnya, itu pun bisa, gitu ya. Itu pun jadi jelas. But most people cannot know the full element. No? Most people they know there's a man, there's a woman, there's a deva, there's a people, there's an animal like that. Every day we have such kind of perception. Therefore, we have many avijja. No, we are meditate to replace avijja by vijja now. No? Ya, tapi kebanyakan orang itu nggak paham empat unsur. Mereka itu setiap hari memahami sebagai apa? Ini laki-laki, ini perempuan, ya. Ini manusia, ini binatang, gitu ya. Nah, karena pemahaman yang keliru ini ya, karena persepsi-persepsi seperti ini,
Makanya setiap hari selalu ada masalah. Ya. Tapi kalau semua orang bisa memahami bahwa semua materi itu cuma 4 unsur, ya terhadap apapun kita biasa aja. So therefore, nama rupa cause and effect only. There is a no living being. No, no Buddha no accept living being exists like that. No, no satta. No living being. Only nama rupa only. Nama rupa they are continuity only like that. Sometimes some people ask Buddha, living being has their future or not? And then Buddha no answer. Because Buddha not say the living being. No. Some question Buddha never answer like that. No. Some question are like they say the living being. And then Buddha no answer. No. Living being has their future life or not like that. Buddha no answer. Because Buddha no believe there is a living being. Nah, jadi sebenarnya semuanya itu cuman apa? Jalinan sebab akibat antara batin dan jasmani, ya kan? Tidak ada makhluk hidup sebenarnya, ya. Makanya uh, kadang ketika Buddha diberikan pertanyaan, ya, apakah makhluk hidup misalnya ada masa depan atau tidak, gitu. Buddha nggak mau jawab, gitu. Beberapa pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang um, mengarah kepada pandangan makhluk hidup dan sebagainya, Buddha nggak jawab, ya, karena pandangan-pandangan tersebut ya tidak benar gitu, karena memang tidak ada makhluk hidup kan pada dasarnya, hanya fenomena batin dan fenomena materi, mereka saling berproses satu sama lain dalam satu arus seperti itu yang berkesinambungan. So previous slide you are normal rupa, this slide you are normal rupa, only one line only. One line. Nah, jadi uh, nama rupa Anda di masa lampau dan nama rupa Anda di masa kini, ya, mereka itu satu garis doang sebenarnya, satu arus. So some yogi, previous slide they already meditate. No? In this slide also, they want to meditate because they are one line like that. So previous slide they already meditate. They have the habit. This habit also carry to this slide like that. Karena ada orang yang di masa lampaunya itu sudah pernah bermeditasi gitu ya, sering meditasi. Jadi di kehidupan sekarang pun mereka pengen meditasi lagi gitu. Karena mereka sebenarnya cuma hubungan sebab akibat yang satu garis. Some yogi they come from the Deva war. No? Some yogi. One yogi they come from Deva war. Before Deva war, she has a man. No? So now she is a female. No? In the Deva war also she is a Devi. But before Devi, she is a man practicing in India, I think. Yes. Man. So Yes. man become the Devi. Devi become now female yogi. Female yogi. Yeah. Female seller. Yeah. Yeah. Jadi ada satu yogi ya, di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang dewi, ya. Terus di kehidupan sebelumnya dewi ini dia adalah seorang laki-laki, seorang pertapa di India. Jadi karena dia bertapa di India, ya, dia seorang petapa, petapa laki-laki di India, ya. Terus meninggal dan lahir jadi dewi. Nah, setelah dari dewi dia balik lagi ke alam manusia jadi perempuan, ya. Sekarang jadi yogi, yogi perempuan gitu. Okay, tonight continue. Sambung malam hari ya. Okay. Oke.